bahwa ada mitos-mitos yang salah tentang gereja setan. Ya, bukan berarti Anda tuh kalau gitu kita gereja setan boleh ya jangan, udah jelas kita tahu ajarannya ngawur. Ini asal usul dari teman-teman yang di WhatsApp, Pak, ada yang bilang tolong bahas gereja setan dong. Saya bilang emang ada apa yang ditakutkan dari gereja setan? Itu yang saat penyembahan pada setan loh. Nggak ada yang ditakutkan dari gereja setan. Kita harus takut sama Islam. Saya bilang, yang bahaya itu Islam. Alkitab itu nggak nulis tentang gereja setan segala macam, itu nggak ada urusannya. Ya, apakah gereja setan itu dinubuatan di Alkitab? Nggak ada. Ya, ada banyak sekali versi-versi. Jadi gereja-gereja setan itu adalah sebuah ilusi dari humaniora. Ya, jadi apa namanya pernak-pernik masyarakat sebagai akibat dari sosio antropologi. Nah, muncullah ya ada Ku Klux Klan, ada gereja setan, ada Nazi, begitu. Tetapi yang ditulis dengan jelas di Alkitab itu adalah Islam yang menjadi ancaman antikristus. Jadi nggak ada hubungannya Freemason apa segala macam. Wah, semua ditakutin. Apa yang ditakutin? Oh, bapak saya dulu ketuanya Freemason Indonesia. Oh, nggak urusan. Oh, baru jadi ketuanya The Lion Rotary Club aja udah bangga. Ya, Lion Rotary Club itu kan Freemason kan. Tapi apakah itu berbahaya? Ya enggak lah. Nggak ada yang perlu ditakutkan. Ya, dari Freemason itu segala macam. Kok begitu? Lah iya, teman-teman saya orang Freemason semua di sini. Ya, teman-teman saya itu orang-orang Freemason. Freemason kan dari Inggris, ya kan? Nah, kemudian di Jerman nggak terlalu lah ya Freemason di Jerman. Tapi di Belanda itu memang hampir semua lawyer di Belanda itu dan politikus itu anggota Freemason. Kalau Anda ingin karirnya cepat naik ya di Freemason. Mengapa? Itulah organisasi tolong-menolong di situ. Ya selalu ada privilege, ya ada nepotisme di antara mereka, tapi bukan di ininya ya, di antara mereka, tapi selalu ada namanya take and give-nya. Sampai nyawa enggak, bukan. Ya tapi kan namanya kredibilitas itu ya nyawa pun diberikan, bukan karena dia menyembah kepada setan atau takut, bukan, itu adalah kredibilitas. Orang bule itu kalau bilang kredibilitas itu mati pun jadi ya. Gila itu orang bule, sama kayak orang Jepang itu juga sama kan, kalau udah bilang kredibilitas itu nyawa pun diserahkan. Itulah kredibilitas. Tetapi kemudian dalam pemikiran kita memikirkannya itu adalah sebuah itu pemujaan ritual setan. Kenapa Anda nggak berpikir bahwa orang-orang yang harakiri di Jepang itu adalah pemujaan kepada setan? Dan Anda takut, malah Anda takutnya sama Freemason. Nah, justru zaman itu Jepang itu udah kayak Hitler, lebih ngeri loh. Ya kan? Nah, kalau Anda amat-amatin ya, apa sih yang ditakutkan dari gereja setan? Berapa sih korbannya gereja setan? Penyesatan apa sih yang dilakukan oleh gereja setan? Oh, itu liberalisme itu dalam gereja setan. Siapa bilang? Liberalisme itu apa yang jelek dari liberalisme? Liberalisme membuat Anda itu berpikir dengan jernih. Nggak ada yang perlu ditakutkan dari liberalisme. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari humanisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme, apapun isme-isme itu. Nggak ada yang perlu ditakutkan. Karena itu tidak membawa perang yang dahsyat, kematian yang dahsyat. Kematian yang dahsyat itu disebabkan oleh Islam. Ya. Kematian yang dahsyat itu disebabkan oleh Islam. Berapa jiwa? Nggak terhitung. Dari zamannya Perang Badar, mulanya Perang Badar itu, yang dibantai itu 1.000 orang Quraisy, 1.000 orang loh dibantai loh sama Muhammad. Sampai ekspansinya Islam, itu berapa ribu, berapa miliar saja di total ekspansinya Islam. Sampai akhirnya zaman Perang Salib dihentikan oleh Perang Salib. Kalau nggak ada Perang Salib, Islam itu udah merajalela kemana-mana. Jadi justru Islam itu yang perlu ditakutkan. Bahkan sampai Islamnya sudah takluk saja, masih bisa membunuh berapa ribu orang di WTC. Di zaman damai saja masih bisa bunuh orang. Ini orang-orang Islam ini, coba bayangin, coba. Jadi mana yang lebih menakutkan, gereja setan atau Islam? Kalau saya
lebih mengerikan gerakannya orang-orang Islam ini, ajarannya orang-orang Islam ini daripada ajaran gereja setan. Ya, ajarannya gereja setan ini kan cuman ngehek doang. Ya kan, cuman suruh seneng-seneng aja, yang penting ngehek itu aja kan. Loh, itu kan sama, ajaran Islam juga disuruh ngehek doang. Terus bedanya di mana? Loh, tapi kan ngehek loh, justru karena mereka ada free sex, ya kan, mereka diperbolehkan, maka pemerkosaannya jadi kecil. Oh, tapi itu kan terjadi jual beli human trafficking. Lebih banyak human trafficking yang di Arab daripada human trafficking yang terjadi buat bokep. Percaya nggak? Itu yang terjadi, itu faktanya. Nah, mau percaya apa enggak itu boleh cek aja di Google sendiri. Lebih banyak human trafficking yang di Arab, ya, yang wanita budak seks daripada yang jadikan buat bokep. Dan lebih mengerikan yang di Arab. Kalau yang buat bokep masih mending, kalau Anda nurut baik-baik dapat duit akhirnya. Ya kan? Tapi kalau Anda di Arab, ya bablas, nggak jelas. Diperkosa, Anda nuntut bisa mati malah. Ya kan? Kalau human trafficking yang dibuat bokep, asal ada polisi tahu, Anda bisa lolos, bisa selamat. Kalau di Arab, nggak bakal lolos sudah. Bahkan yang Anda menikah resmi saja bisa itu ada satu ya, orang Inggris atau orang Jerman itu yang menikah sama orang Arab, dan dia takut kan, kejam sekali ternyata. Akhirnya dia minta suakanya pun hati-hati sekali. Susah, udah masuk perangkap, mau bisa mati itu. Wah, bisa mati ya, dia pelan-pelan. Akhirnya dia bisa lolos ya dari suaminya di Arab itu. Wah, itu ngeri ya. Jadi lebih ngeri mana coba Anda pikirkan, dengan jumlah kematian yang disebabkan oleh Islam dan jumlah kematian disebabkan oleh gereja setan. Penyesatan, penyesatan Pak, penyesatan. Siapa bilang penyesatan oleh Islam itu sepertiga dunia loh. Ya, sepertiga dunia disesatkan oleh Islam. Ngeri, wah ini Pak Paulus ini ceritanya head speed. Oh bukan head speed, saya lagi cerita kenyataan. Ya. Jadi begitu ya saudara. Jadi sebetulnya apa sih yang ditakutkan dari gereja setan? Saya kemarin kok ngelihat kesaksiannya Mongol stres itu, saya jadi ikutan stres sendiri. Ya yang beginian mah ditakutin. Ceritanya apa yang ditakutin dari gereja setan? Ya salah Anda. Jadi kalau ada orang pendeta-pendeta, saya utusan Lucifer. Saya kasih tahu Anda bolak-balik ya, bahwa Lucifer itu kan dari bahasa Latin, dari Vulgata. Di dalam Vulgata, Yesus pun disebut Lucifer loh. Ya, jadi kalau Anda bilang Lucifer itu bingung. Lucifer itu siapa? Setan Pak, bukan. Yesus pun disebut Lucifer di dalam Vulgata. Ya, di dalam 2 Petrus 1 ayat 19, nanti Anda cari di Vulgata, Yesus pun disebut Lucifer. Makanya Paus Francis doanya Yesus Luciferus. Gitu ya. Nah, oke ya, mudah-mudahan itu informasi yang singkat dulu begitu ya, informasi yang singkat dulu. Mudah-mudahan saudara bisa nangkep ya, bahwa ada mitos-mitos yang salah tentang gereja setan. Ya, bukan berarti Anda tuh kalau gitu kita gereja setan boleh ya jangan, udah jelas kita tahu ajarannya ngawur. Sama saja Anda sekarang sudah tahu misalnya nih ajarannya, misalnya nih Anda nggak suka, kalau gitu saya boleh masuk masjid dong Pak. Kan Anda sudah tahu Islam kan nggak benar. Nah, Anda mau masuk ke masjid, mau belajar. Loh kan tadi gereja setan sama masjid sama Islam lebih bahaya Islam. Saya nggak mau ke Islam Pak, saya mau belajar ke gereja setan. Nah itu kan terserah Anda, bukan masalah boleh nggak boleh. Sekarang kalau ada hal yang nggak benar, Anda mau ikut-ikut, kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi kalau dari saya, kata pembukaannya cuma itu saja ya, bahwa tidak ada yang perlu sampai bikin heboh gereja setan gitu ya. Enggak, justru yang paling ditakutkan ini khilafah ini, yang merusak dan meracuni bangsa dan negara. Ya, itu mengerikan justru yang khilafah ini. Jadi korban-korbannya pun mengerikan sekali. Ya, masih berasa itu WTC kan, menara kembarnya Amerika itu berapa ribu orang kalau nggak salah itu, 3.000 ya korban WTC ya. Jumlah korban WTC itu. 3.000 jiwa ya benar ya. 9 September itu. Wah, itu serem sekali itu. Makanya
Oh, Anda, wah gereja setan sampai heboh, gerejanya Lucifer. Saya bingung, apalagi orang ngaku-ngaku ketemu Lucifer itu saya bingung. Ya, ini ketemunya Lucifer yang mana nih? Lucifernya yang jahat apa Lucifernya yang baik? Ya kan? Nah, itu Anda suka kacau balau.